Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sim Syahid dari Program Studi Magister Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas di mata kuliah Biodiversitas Hutan Tropika, yaitu mereview jurnal dengan judul Keanekaragaman Hayati di Lahan Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri dan Implikasi Kebijakannya, kasus Desa Wono Asri. Adapun informasi terkait jurnal yang merupakan jurnal ilmu lingkungan dengan judul yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terdapat 3 penulis pada jurnal ini, yaitu Alfian Febri Anggana, S. Andi Cahyono, dan C. Yudi Lastiantoro. Tahun terbit jurnal pada tahun 2019 di volume 17 dan isu 2 dengan jumlah halaman 8 pada halaman 283 sampai 290. Adapun konten yang akan saya presentasikan, yang pertama yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Salah satu taman nasional, yaitu Taman Nasional Meru Betiri, di mana di era reformasi tahun 1998, pasca penjarahan dan perusakan lahan hutan, dilakukanlah upaya untuk mengembalikan kawasan hutan yang sudah rusak ke kondisi yang semula. Salah satunya yaitu dengan adanya kegiatan rehabilitasi lahan dengan upaya pemberdayaan masyarakat di kawasan tersebut. Di mana upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk menurunkan tingkat konflik pada kawasan tersebut. Namun di sisi lain terdapat manfaat di dalamnya, yaitu untuk menekan tekanan akan kebutuhan pakan, kemudian yang kedua yaitu sebagai sarana peningkatan pendapatan dari masyarakat dan sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian upaya pemberdayaan masyarakat ini di mana petani-petani menerapkan sistem agroforestry pada lahan kritis atau lahan rehabilitasi. Upaya ini merupakan salah satu penerapan sistem agroforestry yang bertujuan untuk mengatasi masalah kebutuhan pangan. Namun di sisi lain, pada sisi aspek ekologi terdapat manfaat dari sistem agroforestry, yaitu sebagai naungan dari flora dan fauna, kemudian sebagai konservasi tanah dan air, dan sebagai kebutuhan stok kebutuhan dari pakan. Nah, namun terdapat dua persepsi yang berbeda antara masyarakat atau petani dengan pihak pengelola Taman Nasional, di mana berdasarkan dari petani atau masyarakat bahwa penerapan sistem agroforestry di lahan kritis ini merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan dari masyarakat tersebut. Namun di sisi lain, pandangan lain dari pihak pengelola Taman Nasional bahwa sistem agroforestry ini diupayakan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi secara ekologis, yaitu pembenahan atau pemulihan lahan kritis. Namun, tidak semata-mata sebagai upaya untuk menata, memelihara, dan memperbaiki dari kondisi lahan kritis atau lahan rehabilitasi. Upaya dari kegiatan ini merupakan upaya untuk melakukan pemulihan komposisi jenis dan konservasi keanekaragaman hayati pada kawasan tersebut. Nah, hal ini selaras dengan kondisi di lapangan, di mana kondisi untuk keanekaragaman hayati masih sangat sedikit. Hal ini tidak sesuai dengan beberapa teori, salah satunya tingkat keberhasilan dari rehabilitasi, yaitu dengan meningkatnya keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis tingkat keanekaragaman dan kekayaan jenis pada lahan rehabilitasi pasca kegiatan rehabilitasi serta implikasi kebijakannya. Metode yang digunakan yang pertama yaitu lokasi penelitian, di mana lokasi ini dilakukan pada lahan rehabilitasi di Taman Nasional Meru Betiri yang terletak di Desa Wono Asri, Kecamatan Tempurrejo, Kabupaten Jember. Adapun analisis vegetasi dilakukan berdasarkan teknik purposive sampling pada 4 lokasi, yaitu lokasi Wono Asri, Bonongan, Dungu, dan Pletes. Alat yang digunakan yaitu peta-peta kerja, alat tulis, tali shape, patok, pita ukur atau piben,
kompas, GPS, golok, haga, buku identifikasi, papan penekan, plastik, label, pisau, dan kamera. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu software berupa Microsoft Office, label dan tali, kantong plastik dan alkohol, serta kertas koran dan kertas karton. Teknik pengumpulan data vegetasi digunakan plot rehabilitasi menggunakan metode kombinasi jalur berpetak sepanjang 100 sampai 200 meter dengan penentuan arah yang berbentuk horizontal vertikal atau sejajar dengan aliran sungai. Kemudian untuk kegiatan analisis vegetasi dilakukan pengukuran vegetasi yang berdasarkan plot ukur yang didasari oleh pertumbuhan dari tiap-tiap fase vegetasi yang diantaranya 20 kali 20 meter persegi untuk tingkat pohon, 10 kali 10 meter persegi untuk tingkat tiang, 5 kali 5 meter persegi untuk tingkat pancang, dan 2 kali 2 meter persegi untuk tingkat semai. Kemudian data dari analisis atau observasi vegetasi diolah dan dianalisis untuk lebih lanjut untuk didapatkan nilai atau indeks nilai penting di tiap-tiap spesies yang ditemukan dan indeks nilai penting dari total. Untuk yang pertama, INP semai pancang itu didapatkan berdasarkan penjumlahan kerapatan relatif dan frekuensi relatif. Sedangkan untuk INP tingkat tiang dan pohon didasarkan pada penjumlahan kerapatan relatif dan frekuensi relatif. Kemudian untuk INP total didapatkan berdasarkan perhitungan total INP yang dihitung pada setiap pengamatan analisis vegetasi. Kemudian setelah didapatkan nilai INP dari tiap-tiap atau masing-masing fase di tiap-tiap jenisnya, dilakukan analisis untuk tingkat keanekaragaman jenis yang berdasarkan pada indeks keanekaragaman Shannon atau dengan simbol H-aksen dengan persamaan sebagai berikut, yaitu H sama dengan min sigma dalam kurung P lebih, di mana P itu merupakan NI per N dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian ada pun kriteria dari keanekaragaman jenis untuk kategori atau kriteria tinggi apabila nilai H-aksen lebih dari sama dengan 3. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman jenis pada lokasi atau yang dituju berkategori atau berkriteria tinggi. Kemudian untuk kriteria sedang dengan nilai H-aksen antara 2 sampai 3 dan untuk kriteria rendah yaitu nilai H-aksen kurang dari 2. Kemudian dilakukan analisis kekayaan jenis. Nah, kekayaan jenis ini berbeda dengan keanekaragaman jenis, di mana keanekaragaman jenis ini untuk melihat bagaimana sebaran atau beragamnya jenis-jenis pohon atau tanaman yang ada di vegetasi. Sedangkan kekayaan jenis ini untuk melihat didasarkan pada jumlah dari jenis atau jumlah individu yang ada di suatu plot ukur yang dihitung dengan pendekatan indeks kekayaan jenis Margalef dengan persamaan sebagai berikut dan keterangannya. Kemudian untuk kriteria kekayaan jenis, untuk kriteria rendah, kekayaan jenis vegetasi tergolong rendah apabila R1 kurang dari 3,5. Nah, untuk kategori atau kriteria sedang, jika R1 sama dengan 3,5 sampai 5,0. Kemudian untuk kriteria tinggi apabila R1 lebih dari 5, hasil dan pembahasan. Untuk hasil pembahasan yang pertama yaitu dapatkan kekayaan jenis spesies di masing-masing lokasi rehabilitasi, di mana didapatkan untuk jumlah individu terbanyak ditemukan di daerah Wona Asri, sedangkan untuk jumlah individu terendah didapatkan di lokasi Pletes. Hal ini sejalan dengan kondisi di lapangan, di mana di wilayah Wona Asri itu sendiri masyarakat atau petani sudah sadar akan pentingnya merawat dan memelihara dari jenis-jenis tanaman atau vegetasi. Nah, hal inilah yang
yang membuat untuk tingkat kematian dari vegetasi pada lahan kritis itu tergolong sangat rendah. Sedangkan hal ini berbanding terbalik di daerah Pletes, di mana di daerah Pletes ini masyarakat memiliki selain petani, mata pencariannya sebagai peternak, di mana hewan-hewan ternak para petani ini masih mengandalkan tanaman-tanaman di lahan rehabilitasi, sehingga dapat mengganggu atau merusak tanaman hingga tanaman tersebut mati. Nah, kemudian hasil dari analisis vegetasi pohon didapatkan 14 jenis atau spesies lokal di masing-masing wilayah yang mana sudah ditandai oleh tanda checklist untuk wilayah yang memiliki jenis tersebut. Kemudian dari jenis-jenis yang ditemukan, dihitung nilai INP berdasarkan di tiap masing-masing daerah yang ditemukannya. Untuk yang pertama yaitu di pengamatan di plot Wonoasri, untuk nilai INP tertinggi didapatkan pada spesies pete atau petai dengan nilai INP 103,27. Kemudian untuk plot pengamatan Bonangan, INP tertinggi berada pada spesies nangka dengan skor 154,18%. Kemudian untuk hasil INP pada plot pengamatan Donglo terbesar yaitu pada spesies nangka lagi dengan nilai INP-nya yaitu 133,22. Kemudian untuk plot pengamatan pada Pletes yaitu nilai INP tertinggi pada nangka lagi dengan skor atau nilai INP 262,41. Nah, hal ini dapat dilihat bahwa nangka mendominasi, ya, di mana nilai INP nangka ini terlihat terbesar pada 3 wilayah pengamatan. Kemudian dari nilai INP atau keanekaragaman jenis dan kekayaan dihasilkan tabel berikut, di mana untuk nilai indeks keanekaragaman jenis dan indeks kekayaan jenis, nilai tertinggi berada pada lokasi rehabilitasi di daerah Wonoasri. Hal ini sesuai dengan hasil analisis vegetasi tadi, bahwa di desa atau lokasi di Wonoasri ini lebih banyak atau mendominasi jumlah spesies yang ditemukan, sehingga untuk nilai H aksen dan indeks kekayaan jenisnya lebih tinggi dibandingkan dari daerah lain. Namun dari daerah lain termasuk Wonoasri sendiri, untuk nilai H aksen atau indeks kekayaan jenis semua masih tergolong rendah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukannya penambahan jenis baru dan pemadatan jarak tanam pada setiap plot rehabilitasi sehingga nilai keanekaragaman dan kekayaan jenis dapat meningkat. Kemudian untuk implikasi kebijakannya, untuk kegiatan pada lahan rehabilitasi berupaya untuk mengembalikan kondisi seperti sebelumnya, sebelum terjadi penjarahan lahan. Namun keberhasilan dilihat dari keanekaragaman hayati menunjukkan hasil yang relatif rendah. Hal ini sesuai dengan hasil yang sebelumnya, yaitu indeks keanekaragaman jenis dan indeks kekayaan jenis masih tergolong pada kriteria rendah semua di tiap-tiap dari lokasi daerah rehabilitasi. Sehingga perlu adanya monitoring dan evaluasi yang merupakan salah satu indikator yang sangat mempengaruhi keberhasilan program restorasi dan rehabilitasi lahan. Yang kemudian untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan kekayaan jenis perlu dilakukan penambahan jenis tanaman baru serta pemadatan jarak tanam pada setiap plot rehabilitasi. Nah, karena ini merupakan lahan rehabilitasi, oleh karena itu untuk meningkatkan dari keanekaragaman jenis harus dilakukan upaya penanaman atau penambahan atau pengadaan kembali bibit-bibit yang belum ada jenisnya dari sebelumnya seperti itu. Sehingga kesimpulan pada penelitian ini yaitu pada lahan rehabilitasi ditemukan 14 jenis vegetasi dalam 11 family pada 4 plot pengamatan dan tanaman nangka yang umum ditemukan. Tanaman nangka ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu, hasil yang tadi menunjukkan bahwa INP dari nangka itu lebih besar di tiga daerah dari 4 daerah pengamatan. Desa Wonoasri memiliki jumlah jenis tertinggi dibandingkan plot pengamatan lainnya.
Oleh karena itu, warna asri memiliki nilai indeks keanekaragaman jenis dan indeks kekayaan jenis tertinggi dibandingkan daerah atau plot pengamatan lainnya. Namun, kedua indeks tersebut masih terindikasi masuk dalam kategori rendah. Salah satu cara yang perlu dilakukan adalah melakukan penambahan jenis baru dan pemadatan jarak tanam pada setiap plot rehabilitasi sehingga diharapkan nilai keanekaragaman dan kekayaan jenis dapat meningkat. Mungkin cukup sekian hasil review jurnal yang telah saya lakukan dan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan perkataan dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.